depan hari saja saya dapat informasi sangat akurat. Mohon maaf, ini perlu saya buka. Ada di daerah Cianjur salah satu pesantren besar, Pak. Nah kebetulan dari salah satu keluarganya Aang itu ngobrol sama saya. Kang, beberapa bulan yang lalu itu ada Habib dari Empang Bogor. Dia mendatangkan Habib-Habib dari Yaman, dari Cianjur, nggak saya sebutkan nama pondoknya. Apa yang dilakukan oleh mereka? Selain mereka dawil, yang hebatnya lagi, lucunya lagi, karena istri kiainya ini Jamilah Jedan, cantik gelis, itu di waktu itu juga di tempat itu orang yang mengatakan cucunya Rasul dari Yaman ini meminta istrinya kiai undang. Dan alasan kalau tidak kau ikhlaskan, tidak ditafwidkan, dipasarkan kepada saya, kau tidak akan dapat syafaat. Yo, namanya orang itu muhibin, karena wis kadung percaya itu dunianya Rasul, dia rela. Ini fakta nih. Bahkan selain daripada itu, beberapa kiai-kiai yang ada di daerah sana itu, saya tahu nama-namanya sebenarnya, itu didatangi, Pak. Didatangi, dimintai jatah bahasanya, diminta hak berupa uang, kalau enggak beras, apa saja diminta. Nah kalau orang itu ada yang mengatakan, oh kami tidak menjual atas nama Kanjeng Nabi, bohong itu. Ini banyak yang sudah terjadi mungkin kalau di daerah dia, tapi kalau mereka yang punya yang disepuhkan, ini lebih berbahaya. Nah hal-hal seperti ini yang harus kita counter, jangan sampai. Ini untung dengan adanya polemik nasab ini mereka agak lebih hati-hati. Artinya kalau tidak ada orang yang berani membongkar keabsahan nasabnya mereka, sampai dini hari mereka seperti itu. Dan pasti banyak korban-korban yang diperlakukan oleh mereka dengan demikian, yang mengatasnamakan Rasulullah. Secara tidak langsung justru khianat, menghancurkan marwah baginda Rasulullah SAW. Ya, dan lagi misalnya seperti ini Kak, ini kan ada apa namanya? Ada kejadian lah disampaikan oleh seorang ustadz di panggung begitu kan, berkaitan dengan Habib Ba'alawi atau apa, melakukan apa seperti ini. Ini kan tidak ada itunya, pembuktiannya juga. Bahkan menurut satu sumber ya ini hoax, sudah ada tim yang meneliti di situ. Bahkan dari kalangan Ba'alawi sendiri juga akan mempersoalkan jika ada yang seperti itu. Nah seperti ini kan tidak ada orang yang bisa memastikan benar atau salah gitu loh. Artinya ada satu orang bernarasi tunggal, dia tidak sebutkan siapa yang dimaksud Habibnya, tapi ini akan dipercaya oleh yang tidak suka Ba'alawi, ini akan dipercaya. Karena mereka sudah terdoktrin dengan narasi-narasi itu Kak. Apa namanya? Bahwasanya masa cucu Nabi begitu, masa cucu Nabi seperti itu gitu. Jadi memang secara akal mereka terdoktrin sekali. Tetapi kan ya itulah masalahnya Kak. Misalnya kita pakai ilmu gitu. Kan Ibnu Hajar itu menulis Kak dalam kitab fatwanya itu Al-Haythami ya. Ibnu Hajar kan ada dua Kak. Ada yang Al-Haythami, ada yang Al-Asqalani. Yang Al-Haythami ini kan di situ kan ada tulisan Ibnu Hajar itu la yalzamu minal fiski minas syarafi adamul fiski. Jadi nggak ada kepastian yang terikat atau nggak ada hubungan yang terikat antara status nasab seseorang sebagai syarif dengan dia tidak akan melakukan keburukan atau kefasikan. Ya kalau kita memahami begitu Kak, artinya kita memahami tidak ada kepastian, artinya tidak pasti kalau syarif berarti tidak akan pernah fasik. Ya berarti kebalikannya kan mungkin saja walaupun syarif ya fasik. Ini kan untuk menjelaskan bahwasanya nasab itu apa ya, punya disiplin sendiri, nggak dilihat dari perilakunya. Kalau ada orang bilang, oh benar juga tesisnya Kiai Imaduddin, toh ada Habib yang perilakunya begini, kan nggak mungkin cucu Nabi begini. Ya itu secara tidak langsung dia lebih percaya dengan Kiai Imaduddin dan dia tidak percaya dengan teorinya Ibnu Hajar. Atau begini Kak, kalau kita pakai logika sederhana saja, kalau ukurannya mereka sah tidak sah itu dari perilaku, ya misalnya yang buruk-buruk saja itu yang diteliti, yang mereka tahu itu buruk itu teliti. Ya. Kenapa? Karena kalau dari aspeknya perilaku, Ba'alawi itu yang baik itu jauh lebih banyak, yang ulama-ulama jauh lebih banyak. Kalau keimat membatalkan di atas, di pohon paling tingginya yaitu Ubaidillahnya. Lalu dari Ubaidillah ini ada keturunannya yang baik, yang soleh, yang ulama. Kita pakai ukuran perilaku, berarti ada yang asli cucu Nabi, ada yang bukan. Karena logikanya kalau cucu Nabi tidak mungkin begitu, cucu Nabi mestinya soleh. Kalau Ba'alawi tidak soleh, berarti bukan cucu Nabi. Kalau Ba'alawi soleh, cucu Nabi. Gimana kalau dari Ba'alawi ada yang soleh, ada yang enggak? Ini kan jadi lucu. Lain masalah ini Kak, masalah framingnya. Kalau satu orang saja bahkan dia tidak berani disebutkan juga siapa orang-orang itu.
langsung ini dijadikan semacam konfirmasi dari kebenaran tesis itu. Ya itulah yang saya kira pembicaraan ini sudah tidak sehat sebetulnya Kak. Kalau kita bicara ini secara real keilmuan, saya kira berdebat dengan perdebatan apapun kita nanti akan ketemu titik temu. Kiai Madudin ini bicara tema apa, terus kajian nasab itu seperti apa, narasi Kiai Madudin itu gimana ditakar dengan keilmuan nasab. Tapi karena ini sudah kadung menyebar ke publik, sudah kadung menjadi konsumsi semua orang, di mana kita tahu sendiri ya, di Indonesia itu kalau kita bicara apapun itu orang sudah tidak terlalu melihat itu pakar apa bukan, siapa aja bicara, nggak ngerti apa-apa juga bicara. Dan kadang-kadang ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin menyampaikan pesan-pesan yang seperti yang dia inginkan. Jadi dia nikmati, orang awam yang tidak mengerti itu dinikmati. Dinikmati dengan cara ya dicarikan pendekatan-pendekatan yang syabihun bil haqqi wa laysa bih. Seolah-olah benar padahal enggak gitu. Padahal kita sepakat kayak bahwasanya ukuran benar salah itu bukan persepsi orang awam, bukan menurut kita benar lalu benar, menurut kita salah lalu salah. Apa yang kita pikirkan secara sekilas ya, bedihi ya, itu enggak jaminan benar. Kadang-kadang kita meneliti sesuatu masih salah, apalagi terlintas begitu saja kita kok merasa itu sudah sebuah kebenaran. Logika-logika pendek, logika-logika bisa jadi falsi, logika-logika itu. Jadi ini yang terjadi bagaimana ilmu nasab itu menjadi tidak punya marwah, menjadi semacam teori yang tidak ada ikatan yang baku di situ, sehingga semua orang berbicara, oh nasabnya kalau sahih tidak mungkin begini, oh mana kitabnya, mana ini, mana itu. Padahal kalau sebagai orang yang meneliti, sebagai orang yang membaca, dia mesti akrab dengan berbagai literasi, dia mesti akrab berbagai teori-teori. Dia boleh pilih teori yang manapun selama teorinya itu jelas gitu Kak. Jelas maksudnya ada tatakannya gitu. Ya kalau bahasanya sudah membuat teori sendiri, sudah mau menyampaikan kebenaran menurut versinya sendiri, tidak peduli siapapun yang dilawan, tidak peduli siapapun yang ditentang, merasa paling benar, padahal secara hierarki keilmuan, kualitas keilmuan juga ya belum tinggi-tinggi amat lah Kak, belum selevel mereka. Ya gimana lagi, tapi ini dinikmati benar-benar oleh sebagian orang di YouTube itu. Ini dianggap kebenaran gitu. Ya itulah yang saya resahkan dengan kasus ini. Jadi sebetulnya bukan masalah Bahlawi, bukan. Tapi ini tentang pelecehan terhadap keilmuan gitu. Ilmu yang sudah lengkap teorinya, sudah matang pembahasannya. Lalu datang seseorang membantah itu semua. Lalu dengan bantahan-bantahan itu yang dinarasikan secara masif di mana-mana. Lalu dibumbui dengan narasi-narasi pertanyaan-pertanyaan singkat yang seolah-olah benar itu. Masa Habib begitu? Ya. Ada satu Habib begini lalu oh Bahlawi begini begitu. Ya. Padahal kalau Anda nilai perilakunya Kak kan Habib kan ada yang baik ada yang buruk. Kalau perilaku kan bukan hanya buruk. Kalau baik berarti cucu Nabi, buruk berarti bukan. Yang baik cucu Nabi, yang buruk bukan. Lah gimana satu keturunan kok bisa satunya satu, satunya nggak sah?